Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Kas, kita bisa bertemu kembali dan bisa ngobrol tipis-tipis nih, didampingi dengan Bapak Pepe, ya. Di ini pasca observasi nih, Pak Kas, ya. Tujuannya yaitu merefleksikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, Pak Kas, ya. Minggu-minggu kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi, ya, kemudian observasi, saya mendampingi Pak Kas di kelas, dan hari ini kita bisa melaksanakan pasca observasi, Pak Kas. Nah, bagaimana Pak Kas kabarnya? Alhamdulillah Pak Yong, baik. Alhamdulillah ya, sehat ya Pak Kas. Alhamdulillah. Bagaimana nih Pak Kas perasaannya setelah melakukan pembelajaran kemarin nih Pak Kas? Insya Allah tentunya apa yang saya rasakan adalah kebahagiaan tersendiri Pak. Ya. Jadi setelah ngajar itu kita punya rasa yang luar biasa karena bisa berinteraksi, bisa bertemu sama anak kita, itu kesenangan yang luar biasa bagi guru, terutama saya. Iya ya, alhamdulillah ya bisa bertatap muka dengan anak-anak ya, kemudian bercerita begitu ya Pak Kas ya. Alhamdulillah. Kemudian Pak Kas, pertanyaan selanjutnya nih, apakah pelaksanaan pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan rencananya Pak Kas? Kalau saya melihat dari modul ajar yang saya siapkan, insya Allah ya rentang mungkin 60-70% sudah sesuai harapannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ya. Insya Allah. Jadi pembelajaran yang diinginkan oleh Pak Kas itu sudah tercapai 60% begitu ya. Alhamdulillah Pak Kas ya. Nanti kedepannya lebih ditingkatkan lagi supaya mencapai 80-90% begitu ya. Terima kasih Pak Kas. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak Kas, apa yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan pembelajaran kemarin nih Pak Kas? Ya begini Pak Yong, mungkin ini salah satu tantangan bagi kita ya, bahwa kalau saya salah satu harapan dari hasil belajar anak itu adalah mereka mampu menyampaikan informasi dalam bentuk verbal. Itu minimal, karena mereka itu harus menyampaikan dalam bentuk itu. Ini tantangan, kenapa? Karena ternyata Pak Yong tidak semua anak kita itu memang mampu menyampaikan informasi yang dia dapat setelah pembelajaran itu dalam bentuk kata-kata gitu. Ada yang pasif mungkin ya. Jadi harus dimotivasi terus agar terlaksana dengan baik. Oh ya. Baik Pak Kas. Jadi masih ada sebagian siswa yang belum aktif ya Pak Kas, baik di kelompok kecilnya maupun kelompok besarnya ya. Apalagi biasanya kalau anak-anak itu ada yang lebih aktif ya, kemudian ada juga yang masih pendiam begitu ya Pak Kas ya. Jadi itu tugas kita bersama, bagaimana caranya untuk meningkatkan anak itu lebih aktif lagi dalam berpendapat di kelas begitu ya Pak Kas ya. Kemudian nih Pak Kas, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dan capai setelah proses pembelajaran kemarin nih Pak Kas? Tentunya mungkin ini berkaitan sama guru Pak Yong ya. Kompetensi pedagogik apa sosial mungkin ya. Jadi kedepannya saya harapkan bahwa saya harus selalu meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar, kemudian dalam bersama anak-anak, berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi pada pembelajaran kemarin. Mungkin kedepannya harus bisa meningkatkan lagi bagaimana saya mengajar dengan lebih baik. Iya, ya luar biasa ya Pak Kas ya. Jadi kompetensi yang perlu kita capai ya bersama dengan anak, dan kita juga harus menampilkan pembelajaran yang diminati oleh anak begitu ya. Jadi tidak bisa kita samakan pembelajaran itu gimana keinginan guru ya, tapi sekarang harus keinginan siswa supaya pembelajarannya lebih berkreatif begitu ya. Oke Pak Kas, pertanyaan selanjutnya nih, apa harapan Pak Kas nih atau refleksi selanjutnya? Saya kalau ngajar itu begini Pak Yong, selalu mengatakan bahwa dalam pembelajaran itu harus mikir. Mikir itu pertama bahwa anak itu harus mengalami. Jadi ketika belajar itu mereka itu harus mengalami, misalkan menemukan benda-benda yang berkaitan dengan segi empat, itu tidak hanya teori. Jadi harus mikir, mengalami, kemudian tadi harus mampu menginformasikan, kemudian harus mampu berinteraksi, dan juga mereka itu harus dituntut untuk bisa melakukan refleksi. Nah kemarin itu memang karena pembelajaran mungkin di waktu yang agak
masuk ke duhur Pak Yong. Oh ya, waktu siang ya. Siang gitu kan ya. Jadi harapan saya memang ketika belajar itu anak-anak itu kapan tuh waktunya itu tetap aktif dan tidak membuat bosan. Iya, betul betul. Berarti strategi yang harus kita pikirkan begitu ya, Pak Kas. Baik, terima kasih Pak Kas. Kemudian saya evaluasi ya bersama setelah observasi kemarin dari segi konten ya, dari segi modul ajarnya sangat luar biasa nih Pak Kas ya. Jadi dari pembukaan, kemudian isi, penutup itu sudah lengkap ya. Kemudian Pak Kas juga mengikutsertakan anak dalam pembelajarannya. Kemudian kemarin juga saya lihat Pak Kas itu menggunakan kelompok ya, Pak Kas. Anak itu dikelompokkan berdasarkan gaya dan minatnya mungkin ya. Begitu. Dari segi pembelajaran kemarin sudah luar biasa baik Pak Kas ya. Cuma boleh saya memberikan masukan nih Pak Kas ya. Pak Kas di refleksi itu ya, di refleksi atau di penutup seharusnya mengikutsertakan anak ya, supaya misalkan anak itu bisa menyimpulkan, kemudian merefleksikan hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Mungkin itu saja sih begitu ya. Dari konten keseluruhannya sudah luar biasa baik Pak Kas ya. Alhamdulillah Pak Kas ini menjadi guru pelopor nih kayaknya ini di sekolah ini ya. Mohon begitu doanya, Pak Yon. Kita selalu berusaha untuk Oke, baik. Terima kasih Pak Kas. Mangga Bapak Pepe untuk memberikan evaluasi hasil pasca observasi tadi saya dengan rekan. Baik, terima kasih Pak Yong dan rekannya ya Pak Kasronudin ya, Pak Kasronudin. Ini kemarin betul diamati pembelajaran ya, Pak Kasro? Ya, Pak Yong membersamai tapi enggak di dalam kelas ya Pak Yong. Agak di belakang ini. Jadi Pak Yong tuh melihat pembelajaran di pembelajaran Pak Kasro ya, melihat ya. Baik, terima kasih Pak Yong sudah bisa melaksanakan salah satu tugas ya, pemenuhan tugas di pendidikan guru penggerak ini. Ini kan harus diupload juga di LMS ya, 3.2 ya? Ya, 2.3. 2.3 maaf ya, 2.3 dan itu memang harus segera ini setelah PI 5 ini karena waktu itu kita menunggu coaching itu ada pasca observasi itu di PI 5. Tadi saya sudah menyaksikan percakapannya sudah sesuai alur tirta ya. Ada di sana tujuannya juga disampaikan kepada Pak Kasro bahwa ini untuk mengkonfirmasi dan merefleksi pada akhir kegiatan yang diamati teman sejawat tersebut. Ada identifikasinya, kemudian rencana aksinya juga sudah disampaikan, kemudian apa yang akan ditanggung jawabnya ya akan ke depan rekan sejawat seperti apa. Rasanya ini juga bagian dari pembelajaran Pak Kasro ya. Jadi Pak Yong ini pada prinsipnya bukan berarti dia sudah dapat menerapkan pembelajaran sebaik mungkin, tapi ketika saling dengan teman maka juga akan mendapat pengalaman ya ketika membandingkan belajar dengan teman, sehingga kita sendiri ada feedbacknya dan sama-sama belajar dalam hal ini. Terima kasih, saya kesini hanya untuk memastikan saja bahwa itu dilaksanakan dan sudah berjalan dengan baik. Mungkin itu saja, tetap semangat Pak Yong. Mudah-mudahan ke depan kita sebentar lagi akan sampai pada finish ya di PGP Angkatan 11 ini. Sebentar lagi loka 6 dan loka 7 akan segera berjalan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pepe yang sudah memberikan evaluasi terhadap saya yang sedang melakukan observasi bersama rekan. Terima kasih. Itulah hasil pasca observasi saya selaku supervisi, kemudian rekan saya Pak Kasro selaku guru, dan alhamdulillah saya didampingi langsung oleh pengajar praktik Bapak Wawan. Cukup sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.